Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sucipta dari kelas 5 A sore. Dalam tugas folklore Nusantara kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berasal dari Rembitan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di mana cerita saya kali ini berjudul Wali Nyatu. Wali Nyatu ini kisahnya sangat melegenda di Pulau Lombok, terlebih-lebih di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. Nyatu artinya nyata, di mana masyarakat Pujut mempercayai bahwa Wali Nyatu ini adalah wali. Konon katanya Wali Nyatu ini memiliki 33 nama di setiap desa atau tempat yang pernah ia singgahi. Salah satunya adalah Sayyid Abdullah, di mana nama ini diberi ketika ia sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana Wali Nyatu berasal, tapi karena memiliki postur tubuh yang tinggi dan memiliki kulit yang putih, ia diperkirakan dari bangsa Arab. Tanda-tanda kewaliannya itu muncul ketika ia sudah berusia 5 tahun. Pada suatu hari, ia bersama teman-temannya bermain layang-layang di Lendang Batu Belik yang berada di sebelah desa Rembitan. Ketika layang-layangnya sudah naik, ada angin kencang yang datang tiba-tiba. Lalu ia menyuruh temannya untuk memegang tali layang-layang tersebut. Pada saat itu pula, temannya itu ikut terpeleset dan ikut terbang bersama layang-layang tersebut. Lalu ia melihat bahwa ada banyak orang yang sedang mengelilingi kotak hitam, di mana Wali Nyatu menjelaskan bahwa itu adalah Ka'bah dan orang-orang yang sedang berkeliling itu sedang melakukan tawaf. Cerita ganjil berikutnya adalah di mana saat itu ia menyuruh temannya untuk menjaga kerbaunya, dan katanya ia akan pergi ke Mekah untuk sholat Jumat, dan ia berjanji kepada teman-temannya bahwa sepulangnya dari Mekah ia akan membawakan teman-temannya itu bagi Mekah atau kurma. Setelah beberapa saat ia kembali dan membawa sekarung kurma. Cerita tersebut tersebar sampai ke pelosok desa, sehingga semakin membuat masyarakat Rembitan pada saat itu percaya bahwa Wali Nyatu ini benar-benar waliullah atau wali. Semenjak saat itu, masyarakat Rembitan mempercayai kesalehan Wali Nyatu. Kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta menembus akal dan logika pikiran manusia. Pada saat itu pula, masyarakat Rembitan mulai mengikuti perilaku Wali Nyatu. Salah satunya adalah mulai melaksanakan sholat Jumat, sehingga pada saat itu pula Wali Nyatu mengajak masyarakat Rembitan untuk membuat masjid, dan masjid ini terletak di terletak di atas pegunungan yang berada di salah satu tempat di desa Rembitan. Pada suatu hari, Wali Nyatu ini memperlihatkan tingkah laku yang sangat aneh. Ketika ia bersama teman-temannya, tiba-tiba ia menggali sebuah lubang. Lalu ia berpesan kepada teman-temannya, "Lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kalian. Aku hanya ingin beristirahat sebentar di tempat ini." Lalu teman-temannya khawatir. Ia mengunjungi tempat itu sampai 3 kali, tetapi ketika ia mengunjungi tempat itu, Wali Nyatu masih berbaring di sana. Hingga waktu Isya, teman-temannya ini kembali melihat lubang tersebut dan melihat bahwa Wali Nyatu sudah tidak ada di sana. Lalu masyarakat mengetahui hal tersebut. Masyarakat sedih karena wali yang mereka anggap orang baik itu sudah menghilang. Masjid yang didirikan oleh Wali Nyatu tersebut adalah salah satu bukti perjalanan penyebaran Islam yang ada di Lombok. Sampai saat ini, masyarakat Rembitan masih menggunakan masjid tersebut sebagai tempat ibadah. Masjid kuno yang diperkirakan sudah mencapai 1 abad ini masih berdiri kokoh sampai saat ini. Untuk menuju lokasi tersebut, pengunjung dari kota Mataram menempuh perjalanan 49 km dari tempat menuju lokasi. Tetapi pengunjung dari Bandara Internasional Lombok cukup menempuh perjalanan 10 km saja. Sejak didirikannya pada abad ke-16, masjid ini tidak pernah dirubah kecuali pintunya yang konon pernah diubah dari sisi barat menuju sisi selatan, dan hanya ada satu material yang diubah, yaitu atapnya yang semulanya berasal dari ilalang kemudian diganti karena pada musim hujan masjid tersebut kemasukan air. Ketika musim panas menyeruak sinarnya ke dalam masjid tersebut.
Dan konon katanya ketika masyarakat melakukan renovasi di makam Wali Nyatu tersebut, ia melakukan beberapa ritual yang dimana ritual ini bertujuan untuk meminta izin kepada roh-roh yang sudah berada di sana agar dipermudahkan untuk melakukan renovasi tersebut. Kebanyakan peziarah yang datang ke makam Wali Nyatu datang pada hari Rabu karena konon katanya mereka mempercayai bahwa hari Rabu tersebut Wali Nyatu mencurahkan keberkahannya pada peziarah yang datang mengunjungi tempat tersebut. Pengunjung percaya bahwa siapapun yang mengunjungi makam Wali Nyatu tersebut akan diberikan kemudahan dan diberikan solusi ketika menghadapi masalah. Untuk orang yang melakukan kesalahan tapi tidak ingin mengakui kesalahannya, orang tersebut akan dibawa ke dalam makam tersebut untuk bersumpah, dan setelah itu disuruh meminum air yang berasal dari tanah makam tersebut. Selanjutnya, siapapun yang bersalah ketika sudah minum air tersebut akan mengalami hal-hal yang buruk. Oh iya, karena makam tersebut sangat bermakna bagi masyarakat tersebut, mereka tidak mentoleransi sekecil apapun kesalahan yang diperbuat oleh pengunjung. Makam Wali Nyatu tercatat sebagai kuburan yang paling ramai dikunjungi di Pulau Lombok. Dibuka satu kali dalam sepekan, yaitu pada hari Rabu saja, karena sesuai wasiat kepada pengikutnya. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.